Selamat pagi. Selamat pagi, Dok. Suara saya jelas nggak? Jelas, dokter. Jelas, Dok. Oke. Presentasi saya kelihatan? Terlihat, Dok. Ini udah jam 9. Kita mulai aja ya. Oke, selamat pagi semua. Hari ini kita akan membicarakan tentang viral. Tapi karena
orang kedokteran, jadi nanti kita batasi saja tentang medical virologi. Sebelumnya kita belajar dulu tentang sejarahnya virus. Virus itu, ini nanti kalian bisa lihat sendiri, jadi penemuan virus itu sebenarnya sudah dari 1796, jadi tahun 1700-an itu oleh Edward Jenner. Dia itu menemukan vaksin untuk smallpox, cuma dia belum tahu itu bahwa namanya itu virus. Jadi dia ngambil vesikel dari anak-anak yang terkena cacar. Nah, vesikelnya ini nanti dimasukkan ke anak yang sehat. Jadi itu prinsip dasar vaksin itu dulu awalnya seperti itu. Lalu selanjutnya tahun 1885 seorang peneliti dari Prancis yaitu Louis Pasteur menemukan vaksin rabies yang ditumbuhkan di kelinci. Selanjutnya yang penemuan selanjutnya itu tahun 1892 itu oleh Dmitri Ivanovsky. Dia menemukan tentang tobacco mosaic disease. Jadi itu penyakit pada tanaman tembakau. Nah, yang dianggap sebagai sampai akhirnya ketemu nama virus itu adalah di 1898 oleh Martinus Beijerinck. Dia menyebut bahwa agen patogen yang menyebabkan tobacco mosaic disease ini sebagai virus karena penyebabnya itu kecil sekali, jadi dia tidak bisa disaring. Itu karena itulah si Martinus Beijerinck ini yang disebut sebagai bapak virologi, karena dia yang memberikan istilah virus itu si Martinus Beijerinck. Nanti selanjutnya bisa dibaca sendiri. Untuk karakteristik dari virus sendiri, yang pertama adalah dia ukurannya kecil. Dari gambar udah kelihatan ya bahwa ini tuh yang paling besar dari gambar ini tuh sel manusia, ukurannya 10 sampai 30 mikron. Yang ini bakteri. Bakteri itu ukurannya 2 sampai 3 mikron, ini perbandingannya. Sedangkan virus ukurannya itu hanya 80, 20, 70 dari nanometer. Jadi, ini dibandingkan ini kelihatan kecil banget, bahkan ini yang bakteriofage dulu zaman kita SMA atau SMP kan kita udah belajar tentang viro dasar ya, itu yang terkenal adalah ini bakteriofage, itu ukurannya hanya 70 kali 200 nanometer, jadi sangat kecil bahkan dibandingkan dengan bakteri. Karena sangat kecil itu, bahkan nanti di bawah mikroskop yang biasa aja yang kita pakai di lab biasa ini, mikroskop cahaya itu tidak dapat terlihat. Yang kedua adalah dia merupakan parasit obligat intraseluler. Jadi dia membutuhkan inang untuk bisa berpropagasi atau bertambah banyak. Yang ketiga, dia punya molekuler struktur, bisa DNA, bisa RNA, bisa double stranded, bisa single stranded. Nanti beda-beda untuk masing-masing virus. Yang keempat, nah, walaupun dia itu molekular structure, tapi dia tidak membuat protein. Jadi dia tidak mensintesis protein untuk molekular structure-nya dia sendiri. Jadi dia itu untuk membentuk protein sintesisnya, sintesis proteinnya dia itu tergantung pada inangnya. Jadi bukan dia yang membuat sendiri. Dan yang terakhir adalah adanya variabilitas yang besar, khususnya pada virus-virus yang basisnya adalah RNA. Karena RNA ini lebih tidak stabil, jadi lebih gampang untuk terjadi mutasi, sehingga variabilitas genetiknya sangat besar. Ada yang mau ditanyakan? Enggak?
untuk klasifikasinya sendiri sebenarnya based pada filogenetik. Jadi ini yang gambar ini adalah contoh dari pohon filogenetik. Jadi nanti kalau kalian misalnya mau menemukan suatu virus baru, kalian bentuk isolatnya, lalu kalian lakukan sequencing, habis masukkan sequencing, lalu kita analisis menggunakan ini filogenetik. Sampai akhirnya kita tahu dia itu ancestor-nya atau apa namanya? Ancestor itu turunannya dari virus yang mana. Penggrupan ini, pengelompokan ini nanti berdasarkan dari monofiletik. Jadi yang paling dekat kekerabatannya dianggap sebagai satu jenis. Nah, karena monofiletik ini sulit, seorang peneliti yang bernama Nobel laureate dari Baltimore 1971 menemukan suatu klasifikasi yang hanya terbagi menjadi 7 kelompok supaya lebih gampang. Jadi namanya Baltimore Classification System. Nah, di sini virus yang berbasis DNA dibagi menjadi 3. Ada yang double strain, single strain, double strain dengan reverse transcripts. Ini ada 3. Nanti ini bisa dibaca sendiri. Untuk double strain DNA itu misalnya contoh virusnya adalah adenovirus. Atau single stranded itu misalnya parvo. Atau double strain DNA dengan reverse transcript itu HEPNA. Sedangkan untuk yang berbasis RNA ada 1, 2, 3, 4. Untuk single stranded RNA sendiri ada yang positive strain, ada yang negative strain. Yang negative strain misalnya ini Delta virus. Yang positive strain misalnya Rhabdovirus. Yang single stranded RNA positif itu Flaviviridae. Flaviviridae ini menyebabkan dengue. Double stranded RNA maupun single stranded RNA reverse transcript. Jadi pada dasarnya pembagiannya sama seperti DNA, hanya saja untuk yang RNA ada yang positif maupun negatif strain. Nah, untuk strukturnya sendiri, ini yang disebut naked, yang ini yang disebut envelope. Jadi ini struktur paling sederhana dari virus. Naked virus hanya terdiri dari materi genetik dan kapsid. Gabungan dari materi genetik dan kapsid disebut nukleokapsid. Ini struktur yang paling sederhana dari sebuah virus. Yang agak lebih tinggi lagi bila dari kapsidnya ini sudah dilengkapi dengan suatu envelope. Jadi masih ada selubung lagi, yaitu suatu envelope. Virus ini di ekstraseluler, jadi itu disebut sebagai suatu virion. Contoh bentukan virus, misalnya ada yang helical, yang tadi topomozaik, ini polyhedral, jadi dia ada banyak sisi. Ini spherical, contohnya ini kayak coronavirus ini spherical. Dan yang ini kompleks, contohnya adalah Bacteriophage. Masuknya virus ke dalam sel itu sendiri dibagi 2 secara garis besar. Ada yang menggunakan rute endositik dan ada yang menggunakan non-endositik. Yang endositik routes, ini virus, dia sudah menempel di permukaan sel, akan dilakukan endositosis. Jadi dimasukkan ke dalam sel melalui proses endositosis. Jadi membran selnya ini akan melingkupi si virus, lalu dilepaskan ke sitoplasma sel. Sedangkan yang endositosik, yang pertama selnya akan menempel dulu di permukaan sel. Setelah menempel akan terjadi suatu fusi.
Setelah terjadi fusi, maka materi genetiknya akan dimasukkan ke dalam sitoplasma sel yang jadi plasma sel inang. Jadi yang dimasukkan di sini hanya sitoplasmanya. Nah, bagian virus yang lain atau bagian virion yang lain tetap ada di luar permukaan sel. Itu bedanya dengan rute endositosis. Viral replication ini yang pertama seperti tadi yaitu ini virion. Virionnya pertama pasti harus nempel dulu di permukaan sel inang. Nempelnya bisa pakai reseptor, ada yang tanpa reseptor, jadi tergantung jenis virusnya. Ini pakai reseptor, jadi reseptor dari virus ini mengenali reseptor dari si sel inang. Karena mengenali, dia terjadi attachment. Setelah terjadi attachment, ini terjadi suatu penetrasi atau fusi. Ini yang sistemnya tadi ya, yang endositosis. Jadi ini dimasukkan semua, dilingkupi oleh dinding sel dari sel inang. Setelah penetration, virus ini akan mengeluarkan materi genetiknya. Ini materi genetiknya dikeluarkan oleh si virus di dalam sitoplasma sel inang. Nah, karena ini virusnya adalah virus RNA, maka akan terjadi dulu yang namanya reverse transkriptase supaya dia bisa menjadi double stranded DNA. Setelah terjadi double stranded DNA, materi genetik ini akan di-attach ke dalam materi genetik dari sel inang. Jadi dia menyatu dengan materi genetik dari sel inang. Padahal sel inang ini untuk menjalankan proses hidupnya pasti melakukan suatu sintesis protein. Karena si materi genetik tadi sudah menyatu dengan materi genetik sel inang, maka dilanjutkan dengan suatu proses sintesis protein pada seperti biasanya. Jadi terjadi suatu transkripsi, setelah jadi RNA, maka selanjutnya ditranslasikan menjadi suatu protein. Setelah terjadi protein-protein, maka langkah selanjutnya adalah dilakukan assembly. Jadi tadi kan proteinnya macam-macam, bisa materi genetik, misalnya kapsid. Nah, ini nanti diassembly, digabungkan menjadi suatu virion. Setelah jadi utuh jadi virion, nah, virionnya ini akan dikeluarkan dari sel inang, dirilis. Nah, ini maka terjadi suatu viremia. Untuk pengeluaran ini sendiri, ada yang bisa menyebabkan sel inangnya mati, ada juga yang tidak. Ini tergantung nanti dari jenis virusnya. Ada yang mau ditanyakan? Nah, untuk patogenesis dari infeksi virus sendiri sebenarnya tergantung dari interaksi virus dan hostnya. Virus dan hostnya ini tergantung dari strain viralnya. Ada virus yang sangat infeksius, ada virus yang non-infeksius, ada yang virus yang dapat menyebabkan penyakit yang berat, ada yang tidak. Jadi nanti tergantung dari strain-nya. Yang selanjutnya adalah tergantung dari besarnya inokulum. Inokulum itu bahan infeksius yang terpapar kepada sel inang. Semakin banyak inokulumnya, maka kemungkinan dia untuk terinfeksi semakin besar. Yang ketiga dari rute dari paparan, bisa aerosol, bisa fekal oral, ataupun dari cairan tubuh. Dan yang terakhir adalah kerentanan dari inangnya sendiri. Apakah pada saat kita terpapar oleh virus, apakah pasti terjadi suatu infeksi atau suatu penyakit? Tentu jawabannya adalah tidak. Jadi hasil dari suatu paparan terhadap suatu agen infeksi bisa saja tidak terjadi infeksi. Misalnya apabila viral strain-nya inokulum size-nya kecil,
hostnya kuat sehingga tidak terjadi suatu infeksi walaupun dia terpapar. Yang kedua, terjadi suatu infeksi tapi hanya sedikit, jadi gagal. Sempat terjadi viral replication, tapi oleh sistem tubuh itu dapat ditahan sehingga tidak jadi atau kegagalan terjadinya suatu infeksi. Yang ketiga adalah terjadi suatu infeksi tapi asimptomatis, jadi terjadi suatu replikasi, tapi karena replikasinya ini rendah, jadi tidak timbul suatu gejala. Tapi di dalam tubuh terjadi suatu replikasi dari agen patologis. Dan yang terakhir adalah adanya suatu infeksi yang simptomatis atau terjadi suatu penyakit. Jadi ada gejala klinisnya muncul. Pada saat gejala muncul ini ada yang self-limited infection, jadi dapat sembuh sendiri. Kebanyakan virus itu self-limited infection, tergantung dari susceptibility dari host tadi. Dan yang terakhir bisa terjadi suatu persisten atau laten dari infection. Jadi walaupun diobati, itu virusnya masih ada, hanya saja tidak terjadi, tidak timbul gejala. Ada yang mau ditanyakan? Dari patogenesis? Enggak, lanjut. Untuk pemeriksaan laboratorium dari infeksi viral sendiri, di sini yang paling awal adalah ini dibagi dua secara garis besar, yang direct dan indirect. Direct itu berarti kita mencari virusnya sendiri, sedangkan indirect kita mencari respon tubuh terhadap si virus. Jadi yang kita lihat itu beda. Kalau direct itu kita lihat virusnya, kita cari virusnya. Kalau indirect itu kita hanya melihat respon tubuh terhadap si virus. Untuk direct method dibagi menjadi 3, yaitu isolasi virus, ini dikultur virusnya, atau bisa menggunakan mikroskop elektron kalau yang ada yang punya. Untuk ini sangat amat jarang karena ini sangat infeksius dan tidak semua punya mikroskop elektron. Biasanya hanya di pusat-pusat penelitian saja yang bisa melakukan isolasi virus. Yang kedua adalah genome detection. Ini sudah banyak, apalagi sejak zaman COVID, jadi dilakukan pemeriksaan PCR untuk mencari materi genetik. Dan yang terakhir adalah deteksi antigen dari virus. Jadi cari proteinnya. Untuk indirect method, karena dia mendeteksi adanya respon tubuh terhadap suatu infeksi viral, respon tubuh bila terjadi suatu infeksi, maka akan timbul suatu antibodi. Antibodi bisa IgG, bisa IgM, bisa IgA, macam-macam. Cuma secara umum yang paling banyak digunakan adalah IgG dan IgM. Ini gambarnya salah ya. IgM itu Y-nya ada 5. Kalau IgG sudah benar. Nah, untuk IgM sendiri adalah antibodi yang dikeluarkan paling awal. Dia untuk mendeteksi fase akut. Sedangkan IgG itu antibodi yang dikeluarkan pada fase kronis. Jadi dia agak lama, tapi dia timbul stabilitas tubuh lebih lama. Kalau IgM ini cepat turun karena dia hanya fase akut. Kalau ditanya metode apa yang paling baik, tentu jawabannya tergantung dari tujuan pemeriksaannya. Semakin ke arah kiri, semakin ke arah virus isolation, itu semakin spesifik. Jadi semakin spesifik, semakin, kalau saya mau nyari DMW itu ada DEN 1, DEN 2, DEN 3, DEN 4. Nah, di sini saya bisa membedakan, karena dia sangat spesifik. Semakin ke sini semakin tidak spesifik. Jadi semakin kalau antibodi ya biasanya cuma antibodi DMW. Tapi kita nggak bisa tahu DMW-nya tipe yang mana. Tapi
kemungkinan untuk dapat melaksanakan atau pemeriksaan ini semakin ke kanan semakin lebih besar. Karena pemeriksaan antibodi ini secara umum lebih mudah dilakukan dan banyak tersedia di hampir semua layanan. Jadi kemungkinan untuk melakukan pemeriksaan lebih banyak. Ada yang mau ditanyakan? Ya, lanjut. Nah, ini karena tadi sudah masalah virologi dasar, sekarang kita lanjut ke yang klinis. Kenapa sih kita belajar tentang virologi? Karena hampir semua pandemi yang terjadi di dunia ini kebanyakan terjadi karena infeksi suatu virus. Ini nanti bisa dilihat sendiri ya. Yang terakhir tentu saja adalah pandemi COVID-19, merupakan suatu virus RNA. Yang pertama yang kita pelajari adalah yang paling banyak sebelum COVID ini yang ramai dibicarakan adalah avian influenza atau sejenis varian dari influenza virus. Dia juga salah satu virus yang banyak menyebabkan pandemi. Influenza virus ini masuk dalam kelompok famili dari Orthomyxoviridae. Nah, kenapa dia bisa menjadi suatu pandemi? Karena transmisinya sangat gampang, jadi lewat airborne. Komplikasinya karena dia suatu influenza, tentu saja komplikasinya adalah pneumonia. Jadi kalian bisa lihat sendiri sejarahnya sampai yang terakhir itu tahun 2013 avian influenza yaitu flu burung. Sebelumnya itu tahun 2009 itu swine flu itu flu babi. Nah, masalahnya dia bisa terjadi cross species transmission, jadi transmisi dari hewan yang ditularkan ke manusia. Itu dia bisa terjadi pandemi karena mutasi yang menyebabkan cross species transmission. Ada yang mau ditanyakan untuk influenza virus? Ya, lanjut. Yang kedua adalah virus measles atau cacar. Masuk dalam kelompok Paramyxoviridae. Pertama kali dideteksi tahun 1911 oleh J. Anderson sama Berger. Transmisinya juga airborne. Measles ini karena sudah ada di Indonesia atau di dunia bahkan itu sudah ada vaksinasinya. Biasanya dalam bentuk MMR yaitu kombinasi measles, mumps, and rubella vaksin itu bisa ditekan di Indonesia. Cuma kalau sampai ada anak satu biasanya terjadi outbreak, kebanyakan menyerang pada anak-anak. Untuk measles sendiri, clinical finding-nya bila ditemukan filatop complex spot, lalu ada demam dan ada makulopapular rash. Nah, rash-nya ini sangat patogenik karena dimulai dari wajah, baru turun ke badan dan ke kaki. Jadi sudah disebut prevention-nya bisa menggunakan vaksinasi. Hampir semua dari kita pasti sudah pernah divaksinasi MMR. Nah, kalau sudah punya imunitas sifatnya lifelong, jadi seumur hidup dan stabil. Yang kedua adalah rubella. Rubella ini derivat dari measles, ya, karena itu sering disebut sebagai German measles. Masuk dalam keluarga Togaviridae. Dia juga penularannya airborne. Manifestasinya pada orang dewasa itu biasanya ringan. Bahkan banyak yang asimptomatik. Cuma ada beberapa orang dewasa, khususnya dewasa wanita, itu bisa terjadi suatu artritis transitori. Jadi indikasinya itu jadi adanya suatu inflamasi di sendi.
Yang banyak ditakutkan di rubella ini adalah bila terjadi suatu infeksi vertikal, jadi dari mother to child. Kenapa? Karena bisa menyebabkan suatu congenital rubella syndrome. Karena itu virus ini termasuk dalam virus yang teratogenik. Kalau sudah terjadi CRS atau congenital rubella syndrome, manifestasi klinis yang paling banyak adalah terjadi suatu ketulian. Bisa juga terjadi cardiac disease, mental retardation, dan ocular impairment, misalnya katarak atau glaukoma. Prevensinya juga sama, MMR. Yang ketiga adalah mumps. Mumps virus masuk dalam kelompok Paramyxoviridae virus. Mumps ini menyebabkan epidemik parotitis, jadi suatu infeksi di kelenjar parotis. Transmisinya lewat airborne juga. Komplikasinya meningitis dan meningoencephalitis. Kalau menang anak-anak, parotitis ini tidak begitu ditakutkan. Yang ditakutkan adalah apabila dia menyerang dewasa laki-laki, karena dapat menyebabkan orkitis. Ya, orkitis sendiri dapat menyebabkan suatu sterilitas, jadi dia jadi mandi. Itu yang ditakutkan dari mumps virus. Prevensi masih sama, MMR, kombinasi. Jadi kombinasi MMR ini merupakan suatu vaksin yang attenuated life, jadi hidup yang dilemahkan. Untuk imunitasnya juga sama, seumur hidup dan stabil. Semua antibodi yang didapatkan dari ibu, IgG, dapat ditransfer melalui plasenta kepada janin. Nah, jadi dapat memberikan pasif imunitas kepada janin sampai kurang lebih umurnya 6 bulan. Ada yang mau ditanyakan? Halo? Enggak? Lanjut. Yang selanjutnya adalah rotavirus. Rotavirus ini masuk dalam kelompok Reoviridae. Dia menyebabkan gastroenteritis khususnya pada bayi dan anak-anak sebelum berusia 5 tahun. Jadi pada diare pada anak, kita pasti curiga yang pertama adalah disebabkan oleh viral. Jadi tidak perlu diberi suatu antibakteri. Karena pada anak-anak kebanyakan diare disebabkan oleh rotavirus ini. Transmisinya atau penularannya melalui fekal oral, bisa melalui kontak langsung, bisa melalui makanan maupun dari minuman. Untuk pencegahannya yang paling gampang adalah vaksin dari rotavirus. Jadi vaksin rotavirus ini sudah tersedia dan sekarang hampir semua anak-anak juga sudah diberikan rotavirus vaksin. Hanya saja ini kayaknya belum masuk dalam vaksin yang diwajibkan, jadi masih optional kalau di Indonesia. Jenis vaksinnya juga masih sama, attenuated life, jadi virus hidup yang dilemahkan. Untuk terapinya, apabila sampai terjadi suatu gastroenteritis atau diare pada anak, terapinya hanya suportif saja. Selanjutnya adalah hepatotrophik virus, yaitu virus yang punya kerentanan terhadap, dia lebih suka menyerang hepatosit, hingga menyebabkan hepatitis viral. Hepatitis viral sendiri yang banyak dikenal ada 5, hepatitis A, B, C, D, E. Jadi gampang dihafal karena sesuai abjad. Hepatitis A dan E itu adalah hepatitis yang akut. Jadi dia akut, penularannya melalui fekal oral. Sedangkan hepatitis B, C, dan D adalah
hepatitis kronis. Penularannya menggunakan transmisinya itu berdasarkan body fluid transmission, jadi melalui cairan tubuh. Yang paling ditakutkan tentu saja yang kronis, yaitu hepatitis B, C, dan D. Karena hepatitis kronis bisa menjadi suatu penyakit sirosis, bahkan bisa berjalan menjadi HCC atau hepatocellular karsinoma untuk jangka panjang. Sedangkan hepatitis akut biasanya self-limited. Yang unik di sini adalah hepatitis D. Hepatitis D ini disebut sebagai virus yang tidak sempurna. Karena untuk dapat menginfeksi sel inang, dia membutuhkan sel B, hepatitis D. Jadi dia tidak bisa menginfeksi sendiri, harus ditemani oleh hepatitis B. Ada yang mau ditanyakan? Untuk hepatitis viral? Enggak? Lanjut. Selanjutnya adalah HIV, Human Immunodeficiency Virus. Dia unik karena virus ini menyerang sel limfosit T. Jadi dia menyerang pertahanan tubuh kita. Maka virus ini dapat menyebabkan suatu imun defisiensi. Menyebabkan infeksi HIV yang bila berlanjut bisa menyebabkan AIDS atau Acquired Immunodeficiency Syndrome. Masuk dalam kelompok Retroviridae family. Untuk transmisinya body fluid bisa lewat sexual intercourse, bisa lewat parenteral transmission, bisa juga lewat vertical transmission, jadi pada lewat placenta, pada saat melahirkan, bahkan saat menyusui. Untuk diagnosisnya sendiri bisa menggunakan serological test, yaitu mendeteksi antibodi, maupun menggunakan viral DNA atau HIV DNA. Untuk monitoringnya, karena dia menyerang sel CD4, maka monitoring dari HIV ini adalah menggunakan CD4 counts untuk melihat immunological response. Sedangkan untuk melihat virological response dapat digunakan PL atau viral load dari HIV RNA. Ini kayaknya yang terakhir. Yang terakhir adalah coronaviruses. Family-nya Coronaviridae, transmisinya airborne, manifestasinya tentu saja ISPA sampai dengan pneumonia, bahkan ada yang bisa menyebabkan gastrointestinal disorder, imunitasnya humoral dan type spesifik. Oleh karena itu ada beberapa pertanyaan, saya dulu pernah kena COVID, kenapa sekarang saya bisa kena COVID lagi? Karena imunitasnya bersifat type spesifik, jadi karena adanya mutasi maka Anda bisa terkena lagi. Untuk diagnosisnya yang sekarang berjalan bisa menggunakan antigen maupun menggunakan molekuler, yaitu RT-PCR. Dulu kita ada lagi yaitu untuk melihat serological reaction, yaitu melihat antibody, karena sekarang serological reaction atau antibody ini tidak digunakan untuk laboratorium diagnosis karena hampir semua orang sudah divaksin. Jadi lebih banyak digunakan untuk melihat keberhasilan dari vaksin. Ada yang mau ditanyakan untuk virologi ini yang slide terakhir? Halo? Halo? Ada yang mau ditanyakan? Sepertinya belum ada, Dok. Kalau tidak ada, kita tutup saja kuliah hari ini. Terima kasih. Terima kasih, Dok.
Terima kasih, dokter. Terima kasih dokter. Terima kasih dokter.